Selamat siang YouTube. Siang ini saya ingin sharing dan diskusi beberapa sepatu riding yang saya gunakan. Mulai dari yang paling pendek, ini Lars Coriander. Kemudian sedikit lebih tinggi, ukuran 8 inci. Di sebelah kanannya itu adalah Handyman NBR 001, dan kemudian Falco Axis 2.1, dan yang terakhir sepatu untuk trail atau off-road, Alpine Star Tech 5. Jadi saya akan mendiskusikan kekurangan, kelebihan sepatu-sepatu ini dari pendapat atau pandangan saya pribadi. Sebelum mendiskusikan sepatu-sepatu yang saya gunakan untuk riding sekarang, mungkin mulai dari latar belakang pribadi dulu. Jadi saya mulai naik motor kembali sekitar 7-8 tahun terakhir, dan sejak mulai naik motor kembali saya selalu berusaha menggunakan sepatu yang memang didesain atau dikhususkan untuk naik motor. Dan salah satu yang paling terlihat itu adalah sepatu untuk naik motor itu biasanya tinggi, karena akan melindungi mata kaki seandainya kita jatuh atau terpleset. Kemudian saya menggunakan cukup banyak sepatu, mulai dari yang casual, kemudian sepatu riding yang bentuknya itu mirip seperti sepatu kulit untuk dipakai ke kantor sehari-hari, dan beberapa model-model lainnya. Tapi 1-2 tahun terakhir ini saya menggunakan sepatu riding yang mungkin bisa dikategorikan sebagai 4 kategori. Jadi sepatu-sepatu riding, tapi dia mempunyai basis yang berbeda-beda. Jadi seperti sepatu yang ini, Lars Coriander, itu sebetulnya berbasis ke sepatu hiking. Kemudian ada juga sepatu riding yang berbasis ke sepatu PDL, tactical, atau sepatu kerja. Satu sepatu riding saya itu berbasis ke touring atau racing, dan satu lagi berbasis ke off-road atau trail. Nah, memang setahun terakhir ini kalau weekend saya lebih sering berada di kota Bandung, dan di Bandung itu enjoy sekali, pemandangannya bagus, hawanya segar, dan banyak lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk riding weekend, mengunjungi tempat baru sekaligus camping. Jadi selain saya gunakan untuk riding, salah satu keperluan atau requirement setahun terakhir itu adalah sepatunya juga idealnya enak dipakai untuk berjalan-jalan yang mungkin agak-agak jauh. Nah, memang dari 4 jenis sepatu yang saat ini saya gunakan itu mempunyai level proteksi yang berbeda-beda. Jadi seperti standar, proteksi atau keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi kalau sepatunya nyaman, maka level perlindungannya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau sepatunya sangat aman, biasanya tidak nyaman untuk digunakan. Nah, kita akan mulai dari yang paling, menurut saya pribadi, kadar keamanannya itu paling rendah, walaupun dia sudah termasuk kategori sepatu riding. Jadi ini adalah Lars Coriander, dan sepatu atau merek Lars ini itu sebetulnya dia berbasis dari sepatu hiking. Ini harganya sekitar 500 ribuan, tidak terlalu mahal untuk merek lokal. Tapi terus terang, saya punya beberapa sepatu merek Lars, dan menurut saya kualitas pembuatannya itu sangat bagus.
mayoritas sepatu yang dikeluarkan oleh Lars itu adalah sepatu militer atau sepatu taktikal. Dia mengeluarkan satu seri ini, Lars Coriander, yang memang dikhususkan untuk riding. Jadi Lars Coriander ini sangat nyaman dipakai untuk berjalan, dan relatif sangat mudah, dia punya fitur-fitur anti air, kemudian juga resleting samping, sehingga kita cukup memasang tali sekali, berikutnya kita mengeluarkan kaki dan sebagainya, itu cukup dengan resleting saja. Nah, Lars ini memang dari sisi perlindungan mungkin paling rendah gitu. Jadi basic lah sebetulnya untuk perlindungan sepatu motor, anti air, melindungi kaki, melindungi juga mata kaki, heel, tapi ya memang hanya sampai 6 inci saja, sehingga idealnya bila menggunakan sepatu ini dan berjalan cukup jauh, sebaiknya menggunakan pelindung lutut dan pelindung tulang kering. Ini untuk Lars Coriander. Beralih ke sepatu kedua, ini adalah Handyman seri NBR 001. Jadi sepatu Handyman ini dari pabrik atau pembuatnya dikategorikan sebagai sepatu riding juga. Cuma dia berbasis sepatu kerja atau sepatu PDL militer. Jadi kalau dilihat modelnya itu sangat taktikal, sangat militer. Karena dia berbasis sepatu kerja, dia mempunyai fitur perlindungan steel toe di ujung kaki, di ujung jari, dan ini memberikan perlindungan tambahan menurut saya. Sepatu ini lebih tinggi, ini sampai 8 inci dari bawah ke atas. Kalau sepatu Lars tadi dia 6 inci, ini seri yang 8 inci, dan memberikan perlindungan yang menurut saya cukup baik untuk naik motor, kemudian dipakai berjalan juga masih cukup nyaman. Walaupun kalau digunakan untuk berjalan yang cukup jauh, maka Lars Coriander tadi itu lebih nyaman dipakai untuk berjalan. Tapi ini cukup oke dipakai berjalan cukup jauh, 2-3 sampai 5 kilo berjalan masih nyaman. Dan sepatu ini sebetulnya dasar atau basisnya adalah sepatu PDL atau sepatu kerja. Jadi working shoes. Yang surprise adalah ini dikeluarkan oleh satu perusahaan yang memang dia spesialisasinya itu membuat sepatu kerja sebetulnya. Satu model yang dikeluarkan, Handyman NBR 001, harga sekitar 300 ribuan. Jadi kalau menurut saya dengan harga 300 ribu ini mendapatkan sepatu riding yang dia memenuhi standar atau ISO yang digunakan buat sepatu kerja. Dan sole-nya itu juga ini dia menggunakan materi atau bahan nitril, jadi tidak licin, dan kemudian dia tahan panas, tahan cairan kimia juga. Jadi baik sepatu yang tadi maupun sepatu yang ini tahan air sampai batas mungkin di sini. Jadi relatif cukup nyaman, cukup aman dipakai. Keduanya baik untuk berjalan maupun untuk hujan-hujanan. Kedua sepatu tadi itu adalah sepatu yang paling sering saya gunakan sekarang, karena selain riding biasanya saya juga ke lokasi-lokasi baru dan di situ berjalan cukup jauh. Kadang-kadang melakukan hiking ringan di situ. Sepatu berikutnya itu adalah Falco Axis 2.1. Saya memilih yang warnanya hitam. Jadi untuk yang model Axis 21 ini Falco mengeluarkan dua warna, hitam dan hitam putih.
tapi hitam putih menurut saya terlalu menyolok. Jadi ini agak berbeda. Jadi Falco itu perusahaan sepatu khusus sepatu motor dari Italia, dan ini masih made in Italy kalau nggak salah. Kualitasnya itu bagus, dan menurut saya sendiri dari sisi proteksi atau perlindungan, sepatu ini satu level di atas sepatu-sepatu sebelumnya. Harga saya beli mungkin sekitar 2 tahun lalu sekitar 2,7 atau 2,8 juta rupiah. Jadi mungkin berlipat-lipat dari sepatu sebelumnya. Kenapa saya bilang dia mempunyai perlindungan yang lebih baik? Itu karena sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan heel protection. Jadi dia keras, walaupun tidak licin, tapi dia sudah dilengkapi dengan proteksi di sini, di heel. Sehingga apabila misalnya jatuh atau tertindih motor, maka bagian mata kaki dan ankle itu relatif aman. Jadi memang ini sepatu sebetulnya berbasis racing atau touring, dan dia tidak didesain untuk berjalan jauh. Jadi berjalan dengan jarak yang tidak terlalu jauh sekeliling lokasi motor dan saya mungkin masih oke. Tapi kalau kita gunakan untuk berjalan jauh atau hiking ringan, ini sudah tidak nyaman. Nah, ini memang lebih sering saya gunakan untuk on road. Jadi kalau berjalan dalam kota dan sebagainya, saya menggunakan yang ini. Dan sepatu terakhir yang saya gunakan itu adalah sepatu riding berbasis off-road atau trail riding. Yang saya gunakan saat ini itu adalah Alpinestar Tech 5 atau Tech 5, dan ini harga barunya mungkin sekitar 4 jutaan sekarang. Saya dapat ini sekitar 2 tahun lalu, dan menurut saya sepatu-sepatu off-road atau sepatu trail itu adalah sepatu riding yang bisa memberikan perlindungan optimum. Jadi kalau dilihat seluruh sepatu ini sangat kaku. Jadi perlindungannya mulai dari ujung kaki, kemudian mata kaki, ankle, dan ininya pun buat heel protection itu sangat keras, dan dia panjang, termasuk mempunyai proteksi di bagian tulang kering, jadi shin protection. Jadi kalau menggunakan ini saya gunakan untuk biasanya eksplorasi area-area yang saya nggak tahu seperti apa kondisinya, atau relatif off-road, masuk ke hutan, kemudian ada potensi terkena ranting, kayu, dan sebagainya. Saya menggunakan yang ini. Jadi memang menurut saya model sepatu off-road atau sepatu trail riding ini memberikan perlindungan optimum untuk kaki dan selama riding. Tetapi kekurangannya adalah sepatu ini juga paling kaku, paling rigid, dan paling tidak nyaman kalau kita mau pakai untuk berjalan. Jadi memang tidak bisa digunakan untuk hiking sebetulnya. Dipaksa tetap bisa, tapi mungkin berjalan 500 meter, 1 kilo, selain tidak nyaman, kita akan mulai merasa sakit untuk kaki, karena memang tidak didesain untuk berjalan. Nah, sebetulnya kalau dikategorikan masuk di kategori sepatu off-road atau sepatu trail, seri Tech 5 ini itu ada di tengah-tengah. Jadi dari sisi perlindungan dia ada di tengah, karena banyak sepatu-sepatu lain di kelasnya yang bahkan lebih keras, lebih rigid, dan lebih berat.
Sepatu ini ada di tengah sehingga untuk saya pribadi masih tetap nyaman dipakai di atas motor, dan masih relatif ringan lah itu dibandingkan dengan sepatu-sepatu yang mungkin lebih berat. Sebelumnya saya menggunakan sepatu Acerbis X-Rock. Saya sempat pakai mungkin sekitar 6 bulan sepatu tersebut. Tapi memang sepatu itu menurut saya pribadi sangat berat, sehingga sangat mudah membuat capek setelah dipakai 1 jam 2 jam. Karena itu akhirnya sepatu tersebut saya jual, dan saya membeli sepatu yang kelasnya justru di bawahnya, tapi dia jauh lebih ringan dan lebih nyaman untuk dipakai atau digunakan. Nah, itu adalah 4 tipe sepatu yang saya gunakan saat ini. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya mana yang terbaik, menurut saya pribadi tidak ada sepatu yang terbaik. Jadi sepatu yang saya gunakan itu akan sesuai dengan lokasi atau habitat dan kemungkinan perjalanan yang akan saya lakukan. Kemudian juga melihat faktor resiko yang berani saya ambil. Jadi misalnya saya masuk ke satu lokasi yang saya tidak tahu situasi dan kondisinya seperti apa, maka saya akan mengambil sepatu ini atau menggunakan sepatu ini untuk mendapatkan potensi perlindungan, kemungkinan cedera yang paling kecil. Karena kalau untuk saya pribadi masih mendahulukan faktor keamanan dibandingkan dengan faktor kenyamanan. Tapi kalau saya tahu saya akan ke lokasi yang tidak terlalu teknikal, kemudian di lokasi tersebut saya akan berjalan-jalan dan mungkin akan naik bukit, banyak jalannya di sana, maka saya menggunakan sepatu yang memang nyaman untuk dipakai berjalan, seperti Handyman atau Lars tadi. Tapi kalau menggunakan sepatu itu saya juga akan cenderung lebih berhati-hati, tidak akan gerusak-gerusuk atau terabas sembarangan. Jadi untuk mengurangi potensi resiko juga. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang paling bagus, menurut saya pribadi tidak ada yang paling bagus. Seluruh sepatu-sepatu tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu saja yang ingin saya sharing dari jenis-jenis sepatu riding yang saat ini saya gunakan. Seandainya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Itu saja. Selamat siang, PNS Rider sign out. Terima kasih.